Halo rekan jiwa muda, ketemu lagi di Popcorn, Posko Podcast Corner. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, senior kita di dunia notaris Indonesia. Beliau ini sudah malang melintang di dunia perpolitikan perkumpulan gitu. Sudah banyak sekali pengalamannya. Mungkin kalau saya bisa sebutkan satu persatu, dulu beliau ada di pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia. Sekarang lebih banyak berada di Dewan Kehormatan dan di Majelis Kehormatan Notaris di wilayah Provinsi Jawa Barat. Legenda hidup, kalau saya bilangnya tadi ya, living legend tuh mungkin legenda hidup bahasanya. Tidak perlu dipertanyakan lagi kapasitasnya tentang materi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang mau kita bawakan hari ini. Kita sambut langsung Ibu Ismiati Dwi Rahayu, notaris di Kota Depok. Halo Bun, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bun? Alhamdulillah sehat. Hari ini mungkin Bun, banyak yang mau kita bicarakan karena sudah mendekati Kongres luar biasa, acara-acara yang mendekati pesta atau perhelatannya notaris di Indonesia ini sudah semakin dekat, pertengahan bulan Juni. Jadi ingin banyak tahu nih dari Bunda. Saya manggil mungkin dari dulu selama ini selalu manggil tuh Bunda gitu ya, karena lebih nyaman dimanggil di situ. Itu pengen banyak tahu nih buat rekan-rekan jiwa muda yang ada di rekan-rekan jiwa mudanya notaris Indonesia lah gitu Bun. Pengen biar lebih banyak tahu tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya Ikatan Notaris Indonesia. Toh masalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini sebenarnya selama ini jarang sekali dibahas, selalu dibahas hanya pada saat adanya kongres atau adanya kongres luar biasa. Hari ini kita coba, mungkin yang bisa kita tanyakan tuh, apa sih Bun anggaran dasar ini dan anggaran rumah tangga ini sebenarnya pentingnya untuk Ikatan Notaris Indonesia itu sebenarnya di mana gitu? Oke, baik. Terima kasih ya di generasi muda yang sangat energik. Saya kenal Yadi itu 2016. Tidak berubah. Begini terus, energik, calon pemimpin masa datang ya. Bicara soal anggaran dasar, anggaran rumah tangga ini adalah konstitusinya organisasi gitu ya. Jadi kita memang wajib untuk tahu, memahami agar kita bisa menjalankan organisasi dengan baik dan benar gitu kan. Seperti sekarang ini. Banyak pertanyaan, kenapa sih harus dilakukan KLB gitu ya. Nah, KLB ini adalah sebetulnya kongres yang di luar jadwal. Karena kongres sesuai jadwal adalah 3 tahun sekali, ya. Sementara ada agenda yang harusnya forumnya adalah kongres, tetapi belum sampai saatnya kongres, maka itulah gunanya ada kongres luar biasa. Ya, keputusannya disamakan dengan kongres. Ada lagi satu adalah keputusan di luar kongres. Itu juga kekuatan keputusannya sama dengan kongres, tapi dilakukannya di luar kongres, gitu ya. Nah, kita bicara KLB. KLB yang akan dilaksanakan bulan Juni, 14, 15, 16 Juni di Pekanbaru adalah amanah dari Kongres Makassar, di mana di dalam keputusan kongresnya mengamanahkan kepada pengurus pusat untuk melakukan perubahan anggaran dasar. Kalau tidak salah terkait dengan fungsi dan peran Dewan Kehormatan Pusat yang terkait dengan ada permintaan agar melakukan perubahan secara menyeluruh terhadap kode etik notaris yang dirasa sekarang ini sudah harus lebih disempurnakan lagi. Jadi bisa dikatakan sebenarnya anggaran dasar ini lebih ke aturan main, Bu. Aturan main kita dalam berorganisasi. Nah, berarti apakah itu sebagai satu-satunya arti penting anggaran dasar untuk Ikatan Notaris, atau memang ya anggaran dasar ini ya hanya dijadikan buku saja gitu, kita taruh di kantor kita atau di rumah kita, udah ada anggaran dasarnya, tidak perlu lagi kita kita buka-buka gitu Bun. Gitu. Apakah ada arti penting lainnya Bun gitu sebenarnya anggaran ya, dasar notaris ini? itu biasa membaca anggaran dasar atau membuat anggaran dasar dari perseroan gitu ya, yayasan, koperasi. Tetapi sedikit sekali yang mau memahami anggaran dasar perkumpulan kita gitu ya. Mungkin terlalu careless atau dipikirnya sudah ada bagiannya sendirilah, pengurus-pengurus gitu ya, yang memahami. Padahal ini adalah aturan pokok ya yang harus kita pahami bersama ya. Yang nantinya akan menunjukkan
ke arah mana sih organisasi ini dijalankan dan dijabarkan kembali dalam anggaran rumah tangga. Kemudian untuk teknisnya bisa dijabarkan kembali di dalam peraturan perkumpulan dan peraturan Dewan Kehormatan Pusat untuk kode etik gitu ya. Jadi idealnya adalah setiap anggota Ikatan Mahasiswa Indonesia harus paham terhadap anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan perkumpulan, peraturan DKP maupun juga kode etik notaris yang levelnya sama dengan anggaran dasar. Kenapa saya katakan sama dengan anggaran dasar? Karena pembentukan dan perubahannya forumnya adalah Kongres, gitu ya. Jadi anggaran dasar, kode etik notaris, pembentukannya maupun perubahannya adalah di dalam Kongres. Kalau anggaran rumah tangga, pembentukan maupun perubahannya ada di dalam RP3YD atau Rapat Pleno Pengurus Pusat yang diperluas. Apa itu rapat pleno pengurus pusat yang diperluas? Adalah rapatnya pengurus pusat setiap 6 bulan sekali, ya. Yaitu pengurus pusat mengadakan rapat dengan jajarannya, yaitu pengurus wilayah, pengurus daerah, sama-sama dengan Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Kehormatan wilayah dan Dewan Kehormatan Daerah, ya. Nah, inilah rapat ya, seperti rakernas lah ya, rakernasnya INI setiap 6 bulan. Kemudian rapat anggota tertinggi ya, di INI adalah kongres. Kongres itu dilaksanakan 3 tahun sekali. Ya, disitulah dibentuk atau jika akan melakukan perubahan anggaran dasar maupun kode etik notaris. Nah, yang nanti akan dilakukan di Pekanbaru adalah perubahan anggaran dasar dan kode etik notaris. Nah, ini kan kita kan udah banyak dapat informasi bahwa Kongresnya Ikatan Notaris Indonesia ini kan akan dilaksanakan bulan Desember 2022. Insya Allah kita akan dilaksanakan bulan Desember 2022. Urgensinya ada Kongres luar biasa di bulan Juni tahun 2022 ini sebenarnya urgensinya apa, Bun? Karena kalau kita lihat jangka waktunya sebenarnya ini terlalu cukup dekat ya, Bun ya, sebenarnya cukup dekat dan cukup cukup mepet sebenarnya. Nah, apakah memang sebegitu pentingnya adanya perubahan anggaran dasar selain tadi karena amanah Kongres Makassar tahun 2019. Nah, sekarang baru dilaksanakan sekarang mungkin karena kemarin terhambat pandemi 2 tahun bisa dimaklumi untuk itu, tapi dengan kondisi yang sekarang apa tidak bisa perubahan anggaran dasar itu ya kita laksanakan saja di Kongres pada saat di bulan Desember, kebetulan di Jawa Barat kan, di Bandung. Iya. Gitu. Ya, baik. Jadi perubahan anggaran dasar ini memang direncanakan sejak dari rapat pleno pengurus pusat yang diperluas di Malang, gitu ya. Agendanya memang akan dilaksanakan 6 bulan sebelum Kongres. Yang tadi saya sampaikan itu adalah amanah dari Kongres Makassar. Kalau amanah itu harus dilaksanakan oleh pengurus pusat karena nanti akan menjadi bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus pusat nantinya di dalam kongres gitu ya. Yang harusnya KLB ini harus dilaksanakan seharusnya kan tahun setelah kongres, tapi karena pandemi baru bisa dilaksanakan bulan Juni ini. Karena kemarin kan ada larangan berkumpul gitu ya, ada dari mulai PSBB kemudian meningkat jadi PPKM ya. Jadi akhirnya baru dilaksanakan di bulan Juni. Nah, kalau kita bicara dari rancangan anggaran dasar yang sudah kita lihat bersama dalam RP3YD kemarin, itu kalau tidak salah ada 40 pasal. Nah, 40 pasal ini dari pasal 1 sampai pasal terakhir, saya khawatir kalau tidak cukup waktu, gitu ya. Tidak cukup waktu untuk pembahasan rancangan perubahan anggaran dasar ini, gitu ya. Tetapi ada satu program dari pengurus pusat terkait dengan pemilihan. Terkait dengan pemilihan ini saya lihat ada 2 pasal di dalam rancangan anggaran dasar, yaitu pasal 22 dan 23, di mana di dalam pasal 22 itu mengatur bahwa pemilihan akan dilaksanakan dengan sistem perwakilan, gitu ya. Nah, kalau kita bicara sejarah masa lalu di mana dulu memang ada sistem perwakilan ya, tetapi tahun 2006
dengan adanya perubahan anggaran dasar pada waktu di Jakarta itu ada KLB, itu justru yang tadi sistem perwakilan dikembalikan kepada sistem pemilihan secara langsung, one man one vote gitu ya. Tetapi sekarang ini ada usulan dari pengurus pusat untuk kembali pada sistem perwakilan. Di sisi lain, ya, pasal selanjutnya, pasal 23, tadi pasal 22, pasal 23 itu ada draft yang mengatur tentang adanya pemilihan secara elektronik nasional, e-vote nasional gitu ya. Saya hanya belum bisa memahami sih maksud dari pengurus pusat ini. Kalau di sisi lain ada sistem perwakilan yang diusulkan, ya, di sisi lainnya itu ada e-vote gitu ya. Padahal kalau e-vote itu kan one man one vote dari luar Kongres ya seluruhnya, atau dibagi ada yang di luar Kongres, ada yang di dalam Kongres gitu ya. Nah, setelah saya bincang-bincang dengan pengurus pusat, ternyata yang dimaksud adalah dibagi dalam 2 tempat, ada yang dari luar Kongres, ada yang di dalam Kongres gitu ya. Nah, tujuan dari e-vote ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada sebanyak mungkin anggota untuk memilih pemimpinnya agar lebih legitimate. Tapi sebenarnya ini menarik nih, Bun. Dari sekarang kan anggaran dasar kita itu kalau nggak salah nih, rekan jiwa muda yang ada di rumah nih, sekitar 22 atau 23 pasal ya, Bun. Anggaran dasar yang sekarang? Sekarang terakhir perubahan ada di KLB Banten tahun 2015. Itu kan ada 22 atau 23 pasal. 19. Oh, sorry, 19 berarti ya, Bun ya. Ya. Nah, ini saya baru tahu dari Bunda nih bahwa perubahannya akan menjadi 40 pasal. Ya. Dan kalau kita melihat agenda acara KLB di Pekanbaru, tanpa mengurangi rasa hormat kepada panitia, OC, kepada pengurus pusat, dan rekan-rekan notaris yang ada di Indonesia, apakah cukup, Bun? Dalam waktu, itu kan kalau saya lihat jadwal acaranya hanya tanggal 15 Juni, kita melaksanakan Kongres luar biasa, dan tanggal 16 Juninya itu adalah mengenai RP3YD atau prakongres lah kalau kita biasa sebut. Nah, 1 hari merubah dari 19 pasal sampai 40 pasal. Memang maksud saya gini, banyak teman-teman yang bilang, banyak rekan-rekan yang bilang, kalau niat nih, kata dia, kalau memang niat pasti terjadi, kata dia. Betul, tapi bagaimanapun nggak tahu, saya mungkin minta pendapat Bunda. Kalau pendapat saya secara pribadi, Bun, kita realistis gitu, 19 pasal menjadi 40, dan apakah tidak ada kemungkinan? Ini sebenarnya hanya sebuah pertanyaan dan saya butuh jawaban dari senior sebenarnya. Kami ini sebenarnya, saya mewakili rekan-rekan jiwa muda yang ada di rumah di Indonesia gitu. Tidak mungkin 40 pasal ini sebenarnya intinya hanya merubah pasal tentang pemilihan. Nah, menurut pendapat Bunda seperti itu. Baik. Jadi gini, karena amanah dari Kongres Makassar adalah merubah keseluruhan, ya, artinya dari pasal 1 sampai pasal akhir. Tapi perubahannya itu memang saya lihat terlalu padat gitu ya, terlalu banyak pasal-pasalnya yang harusnya ada hal-hal teknis yang sebenarnya itu adalah pengaturannya di anggaran rumah tangga, tetapi dinaikkan diatur di dalam anggaran dasar. Nah, tentunya tidak cukup waktu kalau akan dibahas dalam 1 hari. Karena biasanya dari kongres ke kongres, bahkan RP3YD sekalipun, baru dibuka setelah hitung quorum, ya, setelah sah pengesahan quorum, lalu kita membahas mengenai tatib, ya, tata tertib, itu sudah habis setengah hari. Ya, setengah hari lagi nggak cukup untuk membahas 40 pasal. Namun karena ini adalah memang amanah dari Kongres Makassar, pengurus pusat ya memang akan menyajikan 40 pasal itu yang sudah kemarin bahas di RP3YD di Malang. Namun kemudian setelah dari Malang, pengurus pusat bersurat kepada Pengwil Pengda karena di Malang itu ternyata tidak ada pembahasan karena memang tidak cukup waktu. Bayangkan di Malang aja udah tidak cukup waktu kan, artinya ya nanti akan terjadi hal yang sama gitu ya di Kongres kalau hanya 1 hari. Nah, oleh karena itu
pengurus pusat kemarin minta masukan-masukan ke Pemda, nah agar nanti dapat disempurnakan dari Malang tersebut, kemudian dirumuskan kembali oleh pengurus pusat untuk disampaikan kembali kepada anggota sebelum sampai ke KLB. Tapi sampai sekarang juga memang belum ada apakah asumsi pengurus pusat yang di Malang itu sudah merupakan penyampaian materi kepada anggota melalui panggil Pemda, karena memang forumnya beda ya. Forumnya kemarin di RP3YD gitu ya. Sedangkan ketentuannya disampaikan 2 bulan sebelum penyelenggaraan KLB. Gitu. Nah, kalau memang nanti dirasa itu terlalu sempit waktunya, mungkin dari peserta KLB itu bisa mengusulkan pasal-pasal tertentu saja yang akan diubah gitu, tetapi itu harus inisiatif dari peserta KLB gitu ya, bukan dari pengurus pusat, karena yang pengurus pusat itu hanya menjalankan amanah dari putusan Makassar gitu. Jadi harus dari floor yang minta agar perubahan itu dilakukan. Kalau mau perubahan supaya cukup waktunya, dilakukan pasal-pasal tertentu saja. Kalau pengurus pusat menghendaki pemilihan secara e-vote, ya pasal-pasal tertentu e-vote saja. Gitu. Mungkin ada pasal lain yang juga terkait mungkin dengan kongres, yaitu pasal tentang Mahkamah Perkumpulan ya, yang nanti perlu disempurnakan juga. Paling 2 itu. Jadi sebenarnya kita harus berbaik sangka saja ya Bun, bahwa sebenarnya memang yang dilaksanakan tentang perubahan anggaran dasar ini memang adalah hanya karena amanah dari Kongres Makassar tahun 2019. Iya, betul. Jadi kita ya kita pelajari, ya. Kita ikuti, moga-moga memang nanti hasilnya sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan kan begitu. Ya. Nah, terkait dengan tadi Bunda sempat singgung mengenai e-voting, tentang electronic voting. Ini kan satu hal yang baru nih Bun. Ya. Saya rasa mungkin di teman-teman banyak yang sudah pernah melaksanakan tentang electronic voting, tapi di Ikatan Notaris Indonesia yang namanya electronic voting itu memang baru akan dilaksanakan tahun 2022 ini. Tahun 2019 saya ikut Kongres Makassar 2019 itu memang sudah melaksanakan secara elektronik, tapi tidak secara nasional, tapi secara terbatas lah. Kalau kita mungkin bisa katakan terbatas rekan-rekan Jiwa Muda. Kalau secara nasional yang sekarang diinginkan oleh pengurus pusat sebenarnya adalah pemilihan itu bisa dilakukan di rumah, bisa di kantor, bisa di mana saja. Jadi keterwakilan suara itu memang bisa diharapkan lebih tinggi persentasenya. Nah, tapi mungkin dari pandangan Bunda sebenarnya electronic voting ini sudah siapkah kita? Sebenarnya kan itu pertanyaannya Bun. Saya rasa tidak. Pertanyaan itu tidak hanya datang dari saya pribadi atau tapi saya yakin dari teman-teman yang ada di Indonesia juga pasti bertanya, sudah siapkah Ikatan Notaris Indonesia melaksanakan electronic voting? Dengan catatan kita punya catatan database kita sebenarnya belum sempurna. Ya, baik. Jadi e-voting ini memang suatu tuntutan ya, tuntutan zaman, suatu keniscayaan bahwa semakin banyak anggota Ikatan Notaris Indonesia, jadi sudah tidak mungkin lagi pemilihan dilakukan secara manual, menghadirkan 18.000 orang. Sekarang ini anggota GNI ya, dari info dari pengusaha sekitar 18.000 anggota. Gedung mana yang cukup menampung 18.000 anggota tentunya ya. Jadi e-voting ini satu kebutuhan. Namun untuk dapat dilaksanakan e-voting ini tentu harus ada syarat-syarat yang dipenuhi begitu ya. Karena ini memang hal baru, tetapi jangan sampai hal baru yang diniatkan oleh pengurus pusat ya untuk kemajuan teknologi gitu ya, yang memudahkan anggota untuk bisa memilih ketua umumnya dengan cara yang lebih efisien dan efektif dari rumah atau dari kantor masing-masing.
Tapi kalau tidak dipersiapkan dengan matang, khawatir nanti timbul masalah lain gitu ya yang menyertainya. Jadi kalau saya lihat persiapan sekarang, memang Pengurus Pusat ini sedang terus-menerus mempersiapkan e-voting ini dengan mempersiapkan infrastrukturnya. Ya. Nanti di dalam KLB kemungkinannya seharusnya ya, Pengurus Pusat akan melakukan sosialisasi terhadap sistem tersebut. Seperti apa bangunan sistem ini akan didevelop oleh Pengurus Pusat ya. Sejauh mana akuntabilitasnya, transparansinya, kemudian apakah nanti sistem ini cukup secure ya, apakah tidak rentan terhadap praktek hacking ya, karena hackers itu pasti pintar dia Ya, hackersnya Indonesia nih terkenal Ibu di dunia, canggih, Bun. betul, Canggih-canggih, betul, Bun. betul. Nah, di situ yang harus dipikirkan oleh pengurus pusat, karena tentunya ya, hasil kongres ini haruslah bisa diterima oleh semua pihak dalam arti dia dijamin kejujurannya, dijamin akurasinya, ya, transparansinya. Jangan sampai nanti timbul gugatan di kemudian hari kalau ada hal-hal yang dicurigai ya oleh para calon gitu ya. Saya tidak menghendaki kejadian tahun 2011 sampai 2013 di mana dulu ada dinamika organisasi sampai melibatkan kepolisian, pengadilan. Ya mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi sehingga saya menghimbau kepada pengurus pusat kalau memang mau melaksanakan e-voting nasional persiapkan dengan baik, dengan matang ya. Seperti variabelnya kan banyak ya. Database anggota saja itu sudah satu hal yang harus, itu PR yang besar menurut saya karena database anggota ini akan menjadi DPS, daftar pemilih sementara, di mana nanti daftar pemilih sementara ini haruslah para notaris aktif gitu ya, para notaris aktif yang berhak untuk mendaftar sebagai peserta kongres gitu ya. Dan juga ada selain itu ada WERDA, ya ada ALB ya, tetapi dengan hak dan kewajiban yang berbeda begitu ya. Nah, DPS ini apakah sekarang pengurus pusat ini akan menggunakan yang dari AHU atau yang dari BNI HIAP ya. Nah, ini harus dilihat akurasinya apakah memang sudah valid atau belum. Apakah data ini di edit setiap bulan gitu ya. Karena setiap bulan ada saja pasti ada yang meninggal, ada yang pensiun, ada yang ada pelantikan gitu ya. Karena dengan 18.000 orang ini pastilah itu terjadi setiap Jadi menarik nih, Bu. Menarik, Bu. Karena database itu kalau dari AHU yang saya tahu, selama ini database di AHU itu notaris di Indonesia itu tercatat sekitar terdaftar dan tercatat sekitar 20.000. Sedangkan data yang ada di pengurus pusat itu sekitar 18.000. Ada perbedaan sekitar 2.000. Nah, ini yang apakah sudah makanya saya itu memberikan pertanyaan tuh, siapkah kita gitu dengan 2.000 itu, apalagi selama pandemi ini banyak rekan-rekan kita yang memang terkena COVID dan akhirnya meninggal dunia. Itu kan banyak juga yang belum terselesaikan kan begitu. Ya, itulah yang PR ya. Saya kemarin, tadi malam saya iseng-iseng. Ini kan sudah hamin 3 minggu ya dari penyelenggaraan KLB. Saya iseng-iseng saya buka website di NIID. Banyak teman-teman yang random saja saya lihat, teman-teman yang sudah meninggal masih terdaftar, gitu ya. Masih terdaftar. Saya baru random kemarin sama ini ada 3 yang saya ingat gitu, itu masih terdaftar. Kemudian notaris yang sudah pindah juga masih terdaftar di daerah yang lama gitu ya. Jadi ini adalah tugas berat dari pengurus pusat. Jangan sampai data itu tidak valid karena ini nanti bisa jadi
sumber masalah kemudian hari. Apalagi deviasi dari data yang ada, jumlah anggota yang ada di INI dan di AHU itu selisihnya begitu besar. Nah itu juga ya harus harus disinkronize gitu ya. Jangan sampai selisihnya begitu besar, karena kalau kita bicara e-voting itu harusnya datanya akurasinya 100%. Gitu. Kemudian ada lagi peraturannya, ya, anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu harus disiapkan. Karena yang selama ini kita miliki adalah yang pemilihan secara manual, ya, atau semi elektronik. Nah, masih di dalam tim verifikasi itu masih meminta kepada para bakal calon untuk persyaratannya, kemudian juga dari anggota yang akan mengikuti kongres itu masih manual gitu ya. Nah nanti kalau elektronik nasional kan nggak mungkin 20.000 atau 18.000. Lalu apakah cukup ini 11 orang? Karena 3 tim ini pasal 13, 14, 15 anggaran rumah tangga itu mengatur tentang tim verifikasi, tim pemilihan, tim pengawas. Ini anggotanya masing-masing 11. Nah, dengan nanti mau e-voting nasional, apakah cukup memverifikasi 18.000 orang kalau hanya 11 anggota timnya? Infrastrukturnya juga siap atau enggak gitu. Betul. Kemudian server, ya. Servernya ini seperti apa nanti? Ya. Kemudian sistemnya, ya. Sistemnya ini seperti apa? Apakah dia secure atau tidak? Seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau dia rentan dengan praktek hacking, tentunya akan menimbulkan kecurigaan dari para calon. Jadi sebenarnya idealnya sistem ini yang memang sebenarnya selama ini belum pernah diperkenalkan oleh pengurus pusat kepada kita anggota ya. Betul. Gitu. Memang kadang-kadang juga saya berpikir begini, kita harus memilih menggunakan e-vote atau tidak, itu di dalam KLB, ya kan? Tetapi tentunya kalau kita mau memilih, kita harus tahu dulu apakah yang kita pilih ini ideal atau tidak, lebih baik atau tidak, begitu kan ya? Nah, kalau tidak lebih baik, mengapa kita harus paksakan pakai ini, gitu kan? Jadi kondisinya adalah kita harus memilih, tapi kita belum tahu apapun nih. Ya, jadi nanti mungkin kita harapkan di KLB itu akan dijelaskan persiapannya seperti apa. Seperti begini, sistem yang akan dibangun ini, ya, apakah memadai atau tidak? Tentu kita punya sesuatu yang sistem yang ideal, yaitu teknologi blockchain. Ya, blockchain ini kan dipakai untuk Bitcoin. Ya. Kalau Bitcoin saja pakai blockchain, berarti kan sudah teruji, handal gitu ya. Dia tidak bisa dimanipulasi ya. Kalau memang Ikatan Notaris Indonesia mau melaksanakan e-voting, saya sarankan sih sebaiknya pakai blockchain itu supaya tidak menimbulkan. Ada yang mengatakan blockchain ini katanya teknologi ini mahal katanya, Bu. Apa yang sebenarnya sih bisa diriset ya, apakah itu mahal atau enggak, tapi maksud saya enggak lah, mahal dan tidak itu relatif ya. Tetapi kalau misalnya, kalau menurut saya sih sepanjang yang saya baca sih sekarang sudah nggak terlalu mahal sih. Enggak gitu. Karena sejauh mana mahal dan murahnya, kita menyelenggarakan kongres juga mahal kok. Iya. Iya kan? Jadi kita menyelenggarakan kongres, perhelatan yang begitu mahal, ya. Harusnya perangkatnya juga yang memadai. Kalau mahal ya kan take it or leave it. Kalau nggak mau mahal ya sudah pakai manual kan gitu. Ya. Kalau mahal tapi dia secure, ya harus ada pilihan memang. Yang kedua misalnya server ini nanti ada di mana, gitu kan? Apakah kita dengan kita memilih dari tempat masing-masing, pada saat real time kita sudah bisa melihat hasilnya. Kalau blockchain itu bisa kan, gitu. Bisa dilihat, gitu ya. Jadi di dalam bayangan saya, kita hadir ke kongres, ada yang di tempat masing-masing, kemudian pada waktu tertentu, misalnya presidium atau tim pemilihan itu mulai start di situ,
waktu untuk dilakukan pemilihan, ya, seluruh Indonesia akan mulai memilih, katakanlah men-tap di device atau dawainya masing-masing, gitu ya. Nah, yang saya khawatir, mungkin saya salah ya. Yang saya khawatir, saya ingat kejadian di Kementerian Hukum dan HAM pada waktu 2013, pada waktu migrasi dulu dari sistem manual kepada SABH ya. 2000 itu tahun 2003 atau 2004 Ibu? 2000 mungkin di 2000, tapi enggak 2009 sampai 2013 di bawah. Antara itu deh. Nah, pada waktu launching itu sempat jebol sistemnya. Servernya jebol karena pada saat yang bersamaan ya anggota INI atau para notaris ini mengakses SHBH. Ya kan? Nah, itu ternyata servernya jebol. Nah, kalau itu terjadi pada saat terjadi kongres, ada yang hadir katakanlah di dalam kongres itu 3.000 orang. Yang 15.000 di rumah atau di kantornya masing-masing. Sama-sama memilih. Ya. Begitu sama-sama memilih, kemudian servernya itu jebol, solusi apa yang akan dilakukan oleh pengurus pusat? Katakanlah misalnya, orang sudah terlanjur hadir nih di dalam kongres, gitu ya, 3.000 orang. Yang tidak hadir 15.000. Apakah yang 15.000 ini menjadi tidak punya hak pilih? Yang punya hak pilih hanya 3.000 itu akan dilakukan pemilihan secara manual misalnya. Ini kan juga satu masalah yang harus dipikirkan. Kalau misalnya tadi ada sistem perwakilan dengan asumsi misalnya satu orang mewakili 10 notaris. Saya nggak habis pikir bagaimana itu terjadi pada saat yang bersamaan. Yang hadir di kongres dia membawa surat kuasa, yang tidak hadir memilih dari tempatnya masing-masing. Itu kan tidak mungkin pada saat yang sama. Sistem perwakilan, ada yang sistem perwakilan ini old school sekali Bu sebenarnya. Iya. Karena kan juga muda harus tahu bahwa memang sistem perwakilan ini sudah ditinggalkan. Betul. Sejak tahun 2006 ya Bu. 2006 sudah ditinggalkan sistem perwakilan ini. Jadi kalau menurut saya kalau e-vote nasional, perwakilan harusnya nggak ada lagi gitu loh. Namanya e-vote, one man one vote, ya kan? Bisa dari rumah, jadi nggak perlu, lebih efisien, lebih efektif, ya. Tetapi ya tadi security-nya harus baik gitu ya. Kemudian infrastruktur yang lain juga harus menunjang. Ada satu hal yang sebenarnya ada beberapa rekan-rekan saya juga rekan-rekan saya notaris itu pun yang sebenarnya buat saya cukup kaget pada saat mereka bilang bahwa sistem dibuat baik, sistem dibuat sesempurna mungkin, security-nya aman, akuntabilitasnya bagus, baik, tapi pada saat dioperasikan, yang mengoperasikan masih manusia. Nah, jadi betul ada pengawasan, tapi tetap kembali lagi si pengawasnya ini yang notabene adalah tim pengawas juga masih manusia, apakah mengerti? Karena kalau ini rekan-rekan saya ini sampai mereka buka undang-undang ITE gitu, sampai buka undang ITE bilang bahwa mereka mengatakan sistem elektronik ini harus dilakukan oleh orang yang mampu memahaminya. Intinya seperti itu. Ya, makanya nanti kalau memang ini e-vote nasional ini akan dijalankan, setiap bakal calon atau calon nanti ya, sudah calon kan kalau sudah di kongres, bakal calon ketua umum ya, itu harus diberikan hak untuk membawa orang ahli IT, gitu. Ahli IT untuk memeriksa si sistem itu, apakah sistemnya sudah baik ya. Jadi yang tadi secure, fairness, banyaklah ada 19 requirement kalau untuk e-vote itu idealnya gitu ya. Jadi bisa memeriksa kemungkinan ada backdoor atau tidak gitu ya. Kemudian bagaimana di trafficnya, apakah itu bisa dimanipulasi atau tidak.
Karena yang kemarin terjadi ada seorang senior notaris, dia memilih A, ya, tetapi pada saat terjadi masalah, terjadi keributan, kemudian eh, ternyata terpaksa minta ditayangkan hasilnya, kok dia lihat loh, saya nggak milih itu, kok ternyata di situ milih yang itu gitu, milih A tetapi di hasilnya B gitu ya. Nah itu kan juga semua harus diuji coba oleh si tim IT dari para calon ini begitu, supaya mereka tuh tidak ada kecurigaan. Sebetulnya e-voting ini bagus, sebetulnya bagus ya. Yang harus dipersiapkan adalah bagaimana sistem ini dibangun supaya semua merasa nyaman dan tidak menimbulkan prasangka bakal dicurangi, kemudian merasa insecure kalau ini dilakukan pasti saya kalah, pasti dia yang menang, karena ada satu asumsi gitu ya. Ada satu asumsi yang mengatakan bahwa ya kalau vendornya dari si Anu gitu ya, si A ya pasti si A yang menang gitu. Ada asumsi seperti itu. Itulah yang harus diyakinkan kepada para calon yang lain bahwa itu tidak akan terjadi karena pengurus pusat memakai teknologi yang secure tadi, yang seperti blockchain tadi, gitu ya. Jadi tadi saksi ya, saksi kemudian orang IT yang ikut melihat sistem itu. Gitu. Jadi ya memang kalau bisa dikatakan memang ada senior saya itu bilang silahkan melaksanakan e-voting, tapi jangan gegabah. Iya, betul. Itu betul. Buat saya kata-kata yang singkat, Betul. tapi cukup mendalam gitu. Ya. Jadi jangan gegabah, karena kalau kita terlalu gegabah akhirnya malah menimbulkan silang sengketa. Iya. Ya, kita tidak menginginkan itu. Semua anggota Ikatan Notaris Indonesia tidak menginginkan ada silang sengketa seperti yang kita pernah alami di masa lalu. Betul. Sebenarnya seperti itu. Betul dan tak kenal maka tak sayang. Untuk supaya tahu sistem ini dibangun seperti apa, itu butuh waktu untuk sosialisasi, kemudian juga simulasi, ya, supaya bisa kalau ada kelemahan-kelemahan bisa langsung disempurnakan. Ini sarannya Bunda dan masukannya Bunda sebenarnya terhadap perubahan anggaran dasar ini, khususnya tentang pasal tentang pemilihan, tentang electronic voting, itu sebenarnya cukup dalam nih Bu. Cukup mendalam. Tinggal teman-teman rekan-rekan jiwa muda ataupun ada rekan-rekan pengurus pusat pun yang nanti menonton ini, melihat ini juga bisa mungkin merenungkan dan bisa juga nanti memahami apa yang dikatakan oleh Budaisme. Karena memang sebenarnya electronic voting ini tadi sekali lagi saya bisa katakan ini hal yang sangat baru. Jadi jangan gegabah melaksanakan electronic voting ini, karena yang kita tidak inginkan bersama-sama adalah adanya silang sengketa. Intinya itu. Betul. Kurang lebih begitu ya Bu. Ya, jadi kalau mau melakukan perubahan gitu ya, harus dilakukan dengan persiapan yang matang. Ya. Pada dasarnya semua menghendaki e-voting ini memang karena ini suatu tuntutan zaman, tetapi lakukanlah dengan baik dan benar, karena yang tadi yang disampaikan, kalau niatnya baik tapi tidak dilakukan dengan persiapan yang matang, bisa jadi malah suatu saat menimbulkan masalah, dan itu jangan sampai itu terjadi ya, karena kalau itu terjadi legitimasinya dari siapapun nanti ketua umum ya yang terpilih, karena kita kan punya pengalaman di IPAT gitu ya. Jangan sampai kongres kemudian sudah selesai, ketua umumnya digugat, kemudian menjadi istilahnya vakum itu apa namanya? Status quo ya. Jadi status quo. Nah, ini kan menjadi kontraproduktif gitu ya. Jadi contoh yang sudah terjadi di organisasi, baik di INI maupun di IPAT ini, haruslah menjadi pembelajaran buat kita semua, ya,
bahwa pemimpin itu harus melaksanakan amanahnya dengan baik dan benar agar untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Karena nanti kembali lagi kepada image organisasi di mata masyarakat. Kalau kita selalu bersilang sengketa, nanti masyarakat juga berpikir, loh ini organisasi kok seperti ini sih. Kemarin IPAT, sekarang INI ya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Ya. Waduh, Bun. Ini terima kasih sekali Bunda. Sama-sama. Terima kasih sekali ilmunya, terima kasih sekali masukannya, sarannya. Mungkin kita bisa elaborasi lagi di kemudian di kesempatan yang lain. Kita berharap memang kita bisa menyongsong KLB Kongres luar biasanya kita ini di Pekanbaru nanti dengan semangat sebenarnya gitu. Ya. Yang kita butuhkan sekarang adalah masa pasca pandemi ini adalah semangat yang tinggi. Kalau menurut saya sebenarnya itu, Bu. Jadi terima kasih sekali. Sama-sama. Semoga Bunda selalu diberikan kesehatan. Amin ya Allah. Dan tetap bisa membagi ilmunya kepada kami-kami yang masih bisa dibilang masih muda lah di perkumpulan. Selalu semangat berbagi ilmu. Oke. Jadi rekan-rekan jiwa muda, mungkin ini bukan yang terakhir. Kita akan bertemu lagi di kesempatan yang lain. Tetap lihat, tonton, ya kan, Posko Podcast Corner. Tapi saya request satu nih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Posko Aspirasi Notaris Indonesia. Ada di YouTube, ada di Facebook, dan ada di Instagram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.